السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, di antaranya adalah sifat wajib baginya, sifat mustahil baginya dan sifat jaiz baginya. Akan tetapi tidak sampai di situ mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniakan nama-namanya yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna, di mana Allah Subhanahu wa taala menamakan zatnya dengan nama-nama yang indah berjumlah sebanyak 99 nama. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk mengenal akan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dan tentunya dengan mengetahui 99 nama itu, tidak hanya kita hanya sebatas menghafal, akan tetapi lebih daripada itu kita dianjurkan untuk apa? Untuk memahami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadikan nama-nama tersebut sebagai media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, maka menyerulah, memohonlah dengannya. Artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan sebagai bentuk sarana untuk menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafizaha dakhala al-jannah wa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, memiliki 99 nama. Man hafizaha dakhala al-jannah, barang siapa yang sebenar-benarnya memahami maknanya, maka ia akan masuk surga. Artinya peluang untuk masuk surga dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat besar, dan itu menjadi salah satu peluang bagi kita. Akan tetapi tidak hanya sebatas menghafal, namun memahami maknanya dan kemudian menjadikan nama-nama tersebut al-qiyam bil ubudiyat, agar kita senantiasa menjadikan nama-namanya tempat atau sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas salat, puasa, baca Al-Quran, i'tikaf, akan tetapi merenung akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk bagian daripada ibadah.
jikalau kita menghadiri pemakaman, jikalau kita menghadiri tasyyi' janazah, menghantar jenazah, maka kita akan merenung nama Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-Muhyi Al-Mumit, yang maha menghidupkan juga yang maha mematikan. Ya, merenung kita di saat kita menghadiri proses pemakaman, mengurus jenazah, atau barangkali kita menghadiri malam-malam di mana kita memanjatkan doa kepada arwah. Malam tahlil yang pertama, yang ketiga, yang ketujuh sampai yang ke-40 atau haul, di mana kita bisa merenung akan sifat Allah, nama Allah yang berbunyi Al-Muhyi Al-Mumit, yang maha menghidupkan juga yang maha mematikan. Dan situ kita akan merenung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita juga mematikan kita, tujuannya untuk apa? Kalaulah pada akhirnya kita ini dimatikan, kenapa kita diciptakan? Kalaulah kita ini diciptakan, tujuannya untuk apa? Maka semuanya adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan, apa? Yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita ini senantiasa meningkatkan, memperbanyak amal kita. Siapa di antara kita yang amalnya paling baik? Di samping itu juga, kenapa Allah ciptakan kita? Apakah tanpa kita Allah ini tidak ada yang menyembah dan Allah tidak akan disembah? Tidak juga. Bukan artinya Allah menciptakan kita agar Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Dan kalau tidak menciptakan kita, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tujuannya. Karena ini sudah dipertanyakan oleh malaikat sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan sekelompok makhluk yang di mana sudah diketahui keberadaan mereka itu melakukan kerusakan, dan kemudian mereka bakal melakukan sesuatu yang menjadikan di antara mereka itu saling menumpahkan darah. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih maha mengetahui ketimbang kalian terhadap apa yang tidak kalian ketahui. Maka di sini kita semua mengetahui bahwasanya tanpa kita Allah Subhanahu wa taala tetap ada yang menyembah. Siapa? Malaikat. Justru malaikat adalah sekelompok makhluk yang konsisten, yang disiplin beribadah kepada Allah. Di saat manusia banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian. Kita menyadari bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah siapa di antara kita yang paling baik dan paling banyak amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, kalau pada akhirnya kita itu diwafatkan, kenapa kita diciptakan? Kalau pada akhirnya kita dibinasakan dengan kematian, kenapa kita harus diciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia. Sesungguhnya kalian kepada kami akan dikembalikan. Kita bukan dibinasakan oleh Allah ketika kita mati. Tidak, tetapi kita akan dikembalikan kembali sebagaimana kita diciptakan. Untuk apa? Untuk kita mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Itulah hakikat kita merenung akan apa? Nama Allah yang berbunyi Al-Muhyi Al-Mumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha menghidupkan juga yang maha mematikan. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu.
Maka ya, kemudian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, ya, di antaranya adalah yang harus kita ketahui, yaitu Allah taala berfirman sebagaimana firman-Nya yang berbunyi wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Wa idza amanta ayyuhal mu'min bi anna Allah azza wa jal basirun wa anna min asma'il husna al-basir fa amin bis sifati allati dalla 'alaiha hadzal ismu wa huwa anna Allah azza wa jal basirun bi jami'il mubsirat. Maka apabila kita mengimani ya nama Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi al-basir setelah as-sami', innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha melihat. Bagaimana kita mengimani nama Allah yang berbunyi al-basir? Ya, maka mengimani dengan petunjuk atasnya. Ya, artinya kita meyakini Allah Maha melihat dengan apa? Dengan bukti, dengan petunjuk. Bukan beriman tanpa ada bukti, tanpa ada petunjuk. Beriman dengan bukti dan petunjuk. Ya, petunjuk dari mana? Petunjuk dari beberapa dalil yang Allah sertakan di dalam Al-Quran dan kemudian diperkuat dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kejadian-kejadian yang dialami oleh seluruh umat manusia. Ya. Maka di sini ya yara kulla syai'in wa anna Allah azza wa jal basirun bi jami'il mubsirat. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya Allah melihat dan tidak akan pernah luput dari segala macam penglihatan. Artinya semua keadaan, semua kejadian tidak akan pernah luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari kita. Ya, kita ini mengalami luput, silap dari bukan saja dari pendengaran, juga dari penglihatan. Ya, hingga akhirnya terkadang kita itu ya mengalami kesilapan. Ya, tidak melihat ya karena terlewatkan penglihatan kita. Apakah terlewatkan itu apa karena memang pandangan kita atau kejadian yang melewati ya penglihatan kita? Bisa dua-duanya. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya basiru bi jami'il mubsirat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya segala penglihatan tanpa luput sama sekali. Yara kulla syai'in subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Yara jami'al makhluqat wa jami'il kainat min fawqi sab'a samawat. Allah Maha melihat ya segala makhluk, bukan saja manusia, kehidupan jin, kehidupan malaikat, kehidupan binatang yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, tumbuh-tumbuhan, semuanya tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat apa yang ada di dalam bumi dengan 7 lapisnya. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang ada di atas langit dengan 7 lapisnya. Ya, 7 lapis langit dengan berbagai macam dimensi dan kehidupan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis langit dengan segala macam dimensi dan kehidupan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua lapisan yang ada di balik lapisan, yang ada di dalam lapisan itu ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yara jalla wa ala min fawqi sab'a samawat dabibun namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatiz zulma. Bahkan ya Allah dapat melihat langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dapat melihat langkah semut hitam di atas batu hitam
di kegelapan malam. Dabibun namlah fi sahratis sama fi lailatiz zulma. Ya, Allah dapat melihat langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Dapat tak kita bisa bayangkan ni? Dapat tak bisa kita bayangkan ni? Tak bisa kita bayangkan. Karena memang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan kita itu dibatasi. Cara mencerna juga tak bisa juga. Gimana itu? Langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Nah, tetapi berbeda kalau kita berbicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir, yang maha melihat. Artinya, sehalus apapun gerakan dilihat oleh Allah. Allah maha melihat. Jadi ada istilah kita, cepat tangannya Pak Ustaz. Ya, sampai kita pun tak ada terlihat. Ya, itu kita. Saking cepatnya, ya, kita tidak melihat, tidak terdeteksi, tidak terlihat oleh penglihatan kita. Saking cepatnya. Itulah terkadang yang dilakukan oleh siapa? Oleh pesulap. Ya, itulah yang sering dilakukan oleh siapa? Oleh mentalis. Dia memainkan tangan. Sehingga kita mengira ada di tangan kanannya, ternyata ada di tangan kirinya. Kita mengira biji semangka ada ditutup beklin, ternyata ada ditutup larutan. Tahu kan biji semangka tu? Ya, lihai dia main. Ya kan? Luput dari penglihatan kita. Itu masih terang. Terang, sesuatu yang besar, dimainkan oleh ahlinya. Bisa. Tapi kalau tes di kegelapan dengan sesuatu yang halus, tidak akan bisa. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dengan kekuasaannya tidak akan pernah segala sesuatu itu luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innahu azza wa jal yara jaryan ad-dam fi uruqiha. Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat melihat bagaimana darah itu mengalir melalui saraf. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berada di tempat aliran darah. Maka persempitlah ia dengan apa? Dengan puasa. Nah, maka di situ, ya, dari mana Nabi mengetahui? Kalau bukan dari Allah. Allah mengatakan salah satu tempat syaitan yang ada di dalam tubuh kalian itu adalah apa? Yaitu tempat ngalirnya darah di dalam saraf. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahukan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita, menandakan bahwasanya sekecil itu, sehalus itu, sesempit itu, Allah Maha mengetahui di mana tempat bersembunyinya syaitan. Ya. Apalagi ente menyembunyikan di berangkas. Meskipun berangkasnya di kafe. Betul tidak? Ya, diketahui oleh Allah. Ya. Apalagi sibuk klarifikasi. Kalau dikatakan itu bukan barang asli, barang palsu. Barang palsu kok disimpan di berangkas? Betul enggak? Barang palsu disimpan di berangkas, berangkasnya disimpan di kafe. Ya. Mungkin bisa menjadikan kita luput sebagai manusia karena kita lemah, tapi tidak dengan Allah. Mungkin Anda bebas dari pengadilan dunia, tapi Anda tidak akan pernah bebas dari pengadilan akhirat. Mungkin Anda akan bebas dari terdakwa di dunia, tapi Anda tidak akan bebas daripada terdakwa di alam akhirat. Mungkin Anda bisa divonis bebas dari pengadilan dunia, tapi Anda tidak akan bisa divonis bebas dari pengadilan akhirat. Wa mallahu bighafilin amma ya'maluz zalimun.
Sesungguhnya Allah tidak akan pernah luput dan lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Kenapa harus ada pengadilan akhirat? Karena pengadilan dunia tidak pernah adil. Ya. Kenapa harus ada pengadilan akhirat? Karena dunia bukan tempat kita mendapatkan keadilan. Apapun bentuk kasusnya. Ya, dunia ini bukan tempat kita mendapatkan keadilan memang. Maka Allah jadikan akhirat itu pengadilan. Ya. Maka bersabarlah bagi orang yang menuntut keadilan apabila tidak menemukan keadilan di alam dunia. Karena di akhirat akan ada keadilan. Sampai-sampai Nabi menyatakan la ya'tiyanna al-yawm ahadukum, sehingga datang masa kepada kalian, yang dimaksud adalah hari kiamat. Apa? Bahwasanya seekor domba yang tidak bertanduk ketika di dunia ditanduk oleh domba yang memiliki tanduk, maka di akhirat Allah akan menjadikan domba tersebut memiliki tanduk, dan Allah katakan, sekarang tanduklah domba yang menandukmu di dunia. Dibalas oleh Allah. Ya. Meskipun di dunia ini bukan tempat untuk kita menegakkan keadilan, menuntut keadilan, meminta keadilan, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menuntaskan segala macam bentuk pembalasan sekecil apapun. Ya. Apa tujuannya? Ya. Karena untuk memenuhi harapan bagi orang-orang yang menuntut keadilan. Anda bisa saja merasa di dunia ini aman, ringan, bebas dan lain sebagainya. Tapi ingat, dunia ini bukanlah tempat kehidupan selama-lamanya. Ya. Kullu hayyin sayamut. Ya. Wa kullu jadidin sayubla. Wa kullu hayyin sayufna. Setiap yang hidup itu pasti mati, binasa. Dan setiap yang baru itu pasti usang. Ya. Tidak selama-lamanya orang itu menyandang jabatan. Ada masanya dia itu harus apa? Pertama, kalau dia tidak meninggalkan jabatan atau dia ditinggalkan oleh jabatan. Tidak ada orang menyandang jabatan itu untuk selama-lamanya. Seseorang meninggalkan jabatan artinya diganti atau pensiun. Ditinggalkan oleh jabatan, maka dengan kematian. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Wa yara jalla wa ala kulla juz'in min ajza'iha. Allah dapat melihat bagian dari segala sesuatu bagian. Setiap sesuatu punya bagian, dan bagian itu memiliki beberapa bagian, dan Allah dapat melihat itu semua tanpa terkecuali. Ya. Wa yara dzalika jalla wa ala min fawqi sab'a samawat walau danauta min hadhihi an-namla ala hadzal hal wal wasfu lima ra'aitaha fama a'dham basarullah jalla wa ala. Dan semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya. Kalau ada yang bertanya, Allah melihat dari mana? Ya. Barangkali ada di antara kita mengatakan Allah melihat dari langit. Oh enggak. Karena langit bukan tempat Allah. Ya, karena langit itu tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Allah melihat dari mana? Allah melihat dari Sidratul Muntaha, Allah melihat dari Arasy, dari ketinggian 7 lapis langit. Allah melihat kita yang berada di alam bumi. Tidak. Ya, karena Arasy, karena Sidratul Muntaha, karena langit yang ketujuh adalah merupakan tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau ada yang bertanya Allah melihat dari mana? Dari mana itu menunjukkan sedangkan tempat itu adalah baru, dan Allah itu qadim, tidak memerlukan kepada yang jadid, tidak memerlukan kepada yang baru. Berbeda, kalau kita ingin melihat sesuatu, kita harus berada di suatu tempat. Kalau kita ingin melihat satu ruangan, kita harus berada di ruangan. Menandakan kalau kita ini makhluk memerlukan kepada tempat untuk melihat suatu tempat.
Kalau Allah kita samakan posisinya dengan kita melihat sesuatu harus melalui tempat, berarti sama halnya Allah dengan kita, sama-sama memerlukan tempat. Adapun Allah tidak demikian. Kalau ada yang bertanya, dari mana Allah melihat? Allah melihat dengan penglihatannya. Tapi melihat dari mana? Dari mana menunjukkan kepada tempat, sedangkan Allah tidak memerlukan tempat. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tempat itu adalah bagian daripada syai'un. Ya, arah itu adalah bagian daripada syai'un, sedangkan Allah tidak perlu sama sekali kepada segala sesuatu. Tempat bagian daripada sesuatu, arah bagian daripada sesuatu. Jadi ada sebagian di antara kita barangkali yang mengira dan menduga Allah melihat makhluknya dari tempat yang paling atas. Ya, seperti kepala sekolah melihat siswa dari ruangan yang paling atas begini. Ya. Kalaupun melihat seperti itu tetap akan luput saking jauhnya penglihatan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Allah Maha melihat dengan penglihatannya tanpa kita harus menentukan dan memastikan bahwasanya Allah melihat dengan penglihatannya di suatu tempat. Jelas kira-kira ya? Paham ya? Ya. Jadi jangan dikira Allah melihat kita tu dari langit yang ketujuh. Ya, kayak kita melihat ya dari atas loteng ke bawah begini. Enggak. Ya, karena langit itu adalah merupakan tempat. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala melihat ya alam semesta ini dengan penglihatan, sehingga meskipun seandainya pun ada semut yang berada di samping kita, saking halusnya semut itu tidak kita sadari keberadaannya itu di samping kita, itu tidak akan pernah luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzal hal wal wasfi lima ra'aitaha fama a'zam basarullahu jalla wa ala. Dalam keadaan seperti itu, meskipun kita tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan semut itu di sisi kita, maka itu tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita yang barangkali kita ternyata luput sendiri dari seekor semut yang berada di dalam pakaian kita. Betul? Begitu pakaian sudah dipakai, kita rasa nyaman, ternyata ada yang nyucuk-nyucuk. Apa ni? Dibuka lagi. Rupanya apa? Semut. Semutnya semut badak lagi. Allah. Ya, manas tadak belawan. Ya, mau ditinju semut. Ya enggak? Ya, mau dibanting semut. Apanya? Ya, mau dilampiaskan. Mau tak maulah. Akhirnya apa? Badan bentol tadak tentu wudu. Bengkak. Tak tahu kita. Luput kita. Sekecil itu semut berada di dalam baju kita. Ya, tapi itu tidak pernah luput. Adapun bagi Allah itu tidak akan pernah luput. Ya. Ayyuhal mu'min, wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah, idza alimta annallaha basirun bika, apabila kita mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat kita, alla tastahi minallah ayyaraka wa anta ta'ish fi ni'matillah. Nah, ini apa namanya? Kalau tadi kita berbicara tentang kekuasaan Allah di dalam penglihatannya, kebesaran Allah di dalam pandangannya, dan kita akan masuk lebih dalam lagi tentang apa? Tentang bagaimana kita merasa kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita ini bagaimana apabila kita sudah mengetahui Allah Maha melihat? Kadang orang sebagian itu mengetahui Allah Maha melihat, tapi dia tidak tahu semestinya bagaimana. Apa yang harus dia lakukan? Sikapnya bagaimana? Tahu tidak Allah Maha melihat? Tahu. Ya, yakin tidak Allah Maha melihat? Yakin. Tapi terkadang dia tidak tahu apa yang harus dia sikapi. Ya, tidak faham dia. Sikap bagaimana nih? Ngerespon kalau Allah itu Maha melihat di setiap gerakan, setiap keadaan. Dari sekecil apapun gerakan
sekecil apapun keadaan tidak luput dari penglihatan Allah. Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka dikatakan di sini bahwasanya alla tastahi minallah. Tidakkah kita pernah malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah Maha melihat, ya, sedangkan kita ini hidup di dalam kenikmatan Allah. Masa kita ini hidup dalam kenikmatan Allah sedangkan kita tidak pernah merasa malu sedang dilihat Allah. Ibarat apa? Anak buah udah diterima kerja oleh bosnya, ya, ketika waktu kerja dia malah nyantai-nyantai. Ya, padahal bosnya ada. Nyantai ada. Orang lain kerja dia duduk main HP. Kata anak buah lain apa? Tak bersyukur. Ya, udah diterima kerja. Mana ada kerja dia dulu tu? Ya, keahlian tak ada, kepandaian tak ada, skill tak ada. Diterima kerja. Ya, pada terima kerja tu kerjalah. Apa yang orang kerjakan. Ini tak ada main HP dia. Tak malu dia dengan bos. Ya, begitulah keadaan kita. Tidakkah kita malu ketika kita menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedangkan kita ini merasa luput dari penglihatan Allah. Begitu Allah panggil untuk solat, tak ada bergerak. Begitu Allah panggil dengan Jumatan, tetap jualan. Begitu Allah panggil Ramadan, tak ada mau puasa. Begitu tersedia Al-Quran, tak ada dibaca. Ada rumah Allah tidak pernah didatangi. Ya, itu semua mereka yang luput dari kewajibannya kepada Allah. Di balik itu mereka sedang menikmati kenikmatan atau fasilitas dari Allah. Apa mereka tidak malu? Apa mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka tidak malu? Karena mereka merasa mereka tidak dilihat oleh Allah. Seandainya mereka merasa sedang dilihat oleh Allah, pasti mereka malu. Ya, pasti mereka malu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya apa yang sedang mereka nikmati itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat mengimani sifat Allah, nama Allah yang berbunyi basirun. Kalau kita sadar kita ini semestinya malu. Udah dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih nyawa, dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, kenikmatan ketika makan, kenikmatan ketika tidur, kenikmatan ketika bekerja, kenikmatan ketika bersantai-santai. Semestinya kita merasakan kenikmatan itu, kita malu kalau kita ini luput dari Allah. Kita malu kalau kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jelas Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Allah panggil itu pada hari Jumat. Orang-orang yang beriman, yang merasa kalau dia beriman kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah. Segeralah kalian mengingat Allah. Ya. Wadharul bai', tinggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kalian untuk memenuhi agar kalian dianggap mengingat Allah. Tapi nyatanya tidak demikian. Ya, mereka yang dipanggil oleh Allah tidak terketuk, tidak sadar bahwasanya mereka dipanggil untuk mengingat Allah. Berarti menandakan mereka di saat itu sedang lalai. Kalau seseorang menyadari, mengetahui dia sedang lalai dan kemudian dipanggil oleh Allah tidak juga tergerak hatinya, berarti menandakan dia itu benar-benar di dalam kelalaian. Ya, berarti orang-orang tersebut benar-benar di dalam kelalaian. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, benar-benar lalai. Dan mereka yang benar-benar lalai, kenapa mereka itu benar-benar menjadi lalai? Karena mereka tidak memahami konsep basirun di dalam zatnya Allah. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak memahami secara benar
bahwasanya Allah itu maha melihat. Kalau ditanya, Allah melihat tak? Ya, melihat. Tapi kenapa ente tidak segera untuk memenuhi kewajiban Allah? Tapi kenapa ente tidak tinggalkan kegiatan ente demi memenuhi panggilan Allah? Apa yang dia jawab? Tak bisa dia jawab. Karena dia adalah merupakan orang-orang yang benar-benar di dalam kelalaian. Nah, begitulah memahami konsep sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi basirun. Ya. Wa anta ta'ishu fi ni'matillahi wa 'atiyatahu wa minnatahu wa fi mulkihi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita berada di dalam kenikmatan Allah, pemberian Allah dan karunia Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubarizuhu bidzunub wal ma'asi wal khataaya wal atham. Akan tetapi sangat disayangkan, semua kenikmatan, fasilitas, karunia yang Allah berikan kepada kita ternyata itu semua dibalas dengan apa? Dengan dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan dan kelalaian. Alasta ta'lam bi anna Allah basirun bika. Bukankah kita semua mengetahui sesungguhnya Allah Maha melihat kita? Yaraka wa yutalli'u 'alaika wa la takhfa 'alaihi minka khafiyah. Allah Maha melihat kita. Apapun yang sudah sedang akan dilakukan oleh kita, apapun yang sudah sedang akan disembunyikan dari kita, sesungguhnya semuanya itu tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lepas dan tidak pernah hilang daripada penglihatan Allah. Apa yang sudah kita sembunyikan? Apa yang sedang kita sembunyikan? Apa rencana yang akan kita sembunyikan? Itu semua tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita sembunyikan, kita merasa aman. Tapi ingat, tidak akan pernah luput dari Allah. Apa yang sedang kita usahakan untuk kita sembunyikan sekarang ini? Mungkin kita merasa bahwasanya apa yang sedang kita sembunyikan akan tersembunyi, luput daripada pandangan manusia. Tapi itu tidak akan pernah tersembunyi, tidak akan pernah ceritanya luput daripada penglihatan dan pandangan Allah. Apa rencana kita untuk menyembunyikan sesuatu? Barangkali tujuannya agar tidak diketahui oleh siapapun. Tapi ingat, meskipun tidak diketahui oleh siapapun, namun akan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha ibadullah. Beginilah wahai hamba-hamba Allah, baqiyatul asma'ul husna wa sifatihil ula yanbaghi alaina an nu'ni biha fahman wa tadabburan. Beginilah cara kita al-i'tina, memiliki perhatian terhadap apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatian kita terhadap nama-nama Allah bukan hanya sebatas menghafal, tetapi juga memahami maknanya dan kemudian menjadikan nama-nama Allah itu sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Nu'ni biha fahman wa tadabburan. Selain kita memahami maknanya, juga kita merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Thumma min ba'di dzalika qiyaman bihuquqiha wa mujibatiha min muraqabatillah azza wa jalla. Kemudian setelah kita memahami dan merenungi, maka kemudian kita melaksanakan hak-haknya. Kalau kita meyakini Allah Maha melihat, laksanakan haknya. Di antara haknya yaitu kita memiliki budaya malu. Bahwasanya apapun yang kita lakukan ini seandainya dilihat oleh Allah, maka yang kita lakukan ini adalah tidak pantas. Ore menang, suka dia. Tim kesebelasannya menang, juara dunia. Tapi tak solat subuh. Apa nak ente banggakan? Spanyol menang, kira ente dapat tempiasnya? Tak dapat. Jangankan tempiasnya. Salaman sama pemainnya pun tak ada. Foto pun tak ada. Apa yang kita banggakan? Sementara subuh dilewatkan. Betul tak? Berkumandang adzan subuh.
Salatu khairum minan naum. Di menit ke-60, di mana pemain, tak ada peduli dia. Ya, terus. Wah, masih kosong-kosong ni, bila ni? Ini dah azan. Habis azan, ya, nunggu 15 menit, iqamah. Akhirnya iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, injury time ni, target ni. Ya, ini apa ni? Apakah tambahan atau ini tembak-tembak gawang ni? Bentar lagi. Ya. Ternyata apa? No, tambahan waktu. Akhirnya 1-0. Ada harapan lah menang ni. Akhirnya apa? Selesai menang. Begitu menang, euforia. Menang gini, ribut lagi sama kawan, berdebat lagi. Begini. Akhir apa? Sampailah habis waktu solat. Tak malu sama Allah. Ya. Padahal Allah sudah berikan kenikmatan melihat. Ente nonton tu pakai mata, bukan pakai dengkol. Mata yang ente punya tu siapa yang ngasih? Yang ngasih kita mata itu ketika kita lahir, sebagaimana sabda Nabi, ya, inna ahadukum yajma' fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ya, thumma yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat. Setiap kalian berasal dari apa? Dari sperma. Kemudian setelah 40 hari Allah jadikan segumpal darah. Setelah 40 hari Allah jadikan segumpal daging. Setelah itu Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Dan kemudian Allah menentukan 4 takdir di dalam kehidupannya. Allah yang ngasih itu. Masa nak kita lupakan Allah? Nonton sampai bablas waktunya dengan mata-mata yang diberikan oleh Allah. Dengar musik sampai bablas waktunya dengan telinga-telinga pemberian Allah. Pergi ke tempat rekreasi, pergi ke tempat hiburan, sampai luput dari kewajibannya kepada Allah, pakai kedua kaki pemberian Allah. Kenapa begitu cepat melupakan, melalaikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha melihat. Ya. Meskipun kita tengah hiburan, tengah liburan, tengah rekreasi, begitu ada kewajiban solat, tetap kita melaksanakan solat. Padahal ketika kita sedang berpergian jauh, Allah memberikan rukhsah, keringanan, agar kita bisa menjamak 2 solat dalam 1 waktu. Jangankan nak menjamak, solat pun tak ada. Alasan apa? Letih, tak sempat, mana begini dan lain sebagainya. Ya, tak malu kita dengan Allah. Sedangkan kenikmatan kita berjalan kaki itu, kenikmatan yang memberikan adalah Allah. Kenikmatan kita bisa melihat pemandangan yang indah, gunung-gunung yang indah, lautan yang indah, gedung-gedung yang tinggi. Kita bisa melihat dengan mata itu, mata pemberian dari Allah. Seandainya mata itu diambil, apa nikmatnya kita jalan-jalan? Kata tour leader, di depan kita ni ada gunung. Ya, sedangkan mata kita tak bisa melihat, apa nak kita nikmati? Ya, atau mata bisa melihat tapi telinga kita diambil oleh Allah, pendengaran kita diambil oleh Allah. Bagaimana nikmatnya? Tak nikmat juga. Mumpung penglihatan masih diberikan oleh Allah, pendengaran itu masih diberikan oleh Allah, kaki sehat ini masih diberikan oleh Allah, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan lupakan kewajiban kita kepada Allah. Meskipun kita sebagai manusia, ada saatnya kita butuh hiburan, ada saatnya kita ini butuh refreshing, tapi jangan kita pernah sekali-kali melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihuquqiha wa mujibatiha min muraqabatillah. Ya. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah luput dari apa? Dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itu memberikan kita kenikmatan lantas kemudian terserahlah mau ente pakai untuk apa. Tak. Kenikmatan itu senantiasa diawas oleh Allah. Kenapa? Allah sudah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sekarang kita punya mata, kenikmatan mata, gunakan untuk melihat. Sekarang kita punya pendengaran, kenikmatan pendengaran, silakan ente dengar sesuka apapun yang ente dengar. Tapi ingat,
setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita langkah, itu pada akhirnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufihi wa khasyati wal inabah ilaihi wal iqbal ala ta'atih. Maka jadikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Bertambah rasa takut kita kepada Allah. Bukan seiring kenikmatan itu diberi, semakin kita itu lupa dan luput dari Allah. Tapi seiring kenikmatan itu diberikan oleh Allah, seiring itu juga bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ya Allah, ya jangan-jangan takut saya. Kenikmatan ini ditambah oleh Allah. Jangan-jangan saya pandai lupa, tambah jauh, tambah lalai. Bukan mestinya kita diberikan kenikmatan oleh Allah semakin menjadikan kita itu lupa dan luput dari Allah. Wal inabah ilaih. Dan semakin kita diberikan kenikmatan oleh Allah, bukan berarti kita itu semakin jauh dan lari dari Allah, tetapi kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal ala ta'ati. Semua itu dibalas dengan apa? Dengan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan para salaf mengatakan, apa kata salah seorang salaf? Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut. Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'ibadatihi atlaq, maka dia akan semakin menuntut dirinya untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, akan menuntut dirinya untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Inilah hakikat iman kepada Allah. Ya. Siapa yang mengenal Allah semakin takut. Siapa yang tidak takut kepada Allah berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang semakin mengenal Allah, semakin takut, maka dia akan menuntut dirinya semakin taat. Dan dia akan menuntut dirinya menjauhi maksiat. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah berarti dia tidak mengenal Allah. Maka dia tidak akan pernah menuntut dirinya untuk semakin taat, dan dia akan mudah untuk maksiat. Semoga Allah jaga keadaan kita semua. Dan semoga kita semakin menghadiri majlis ta'lim, bertambah rasa takut kita kepada Allah, dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa taat kita kepada Allah, dan semoga kita semua bisa menjauhi segala macam bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, dan orang yang benar-benar taat kepadanya, dan orang-orang yang benar-benar takut kepada kekuasaannya. Dan semoga kita senantiasa memiliki budaya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk ketaatan kepadanya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.